Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Notes. Kita akan membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu kajian Pancasila dalam sejarah bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang pertama itu adalah di era prakemerdekaan. Prakemerdekaan. Nah, di era ini itu terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei ini, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Itu yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 29 Mei oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo itu mengemukakan teori-teori negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan. Di tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini, pada era ini, sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki, itu membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia itu untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta, Jakarta Charter, pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisikan garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Sedangkan pada era kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh pada saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah ada perubahan dari sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih ke umum. Awal dekade 1950-an, itu muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat ini pun muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Yang pertama, kubu pertama, itu adalah beberapa tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka berpandangan bahwasanya Pancasila itu tidak hanya kompromi politik, melainkan juga sebuah filsafat sosial. Dan kubu yang kedua, itu adalah mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Di sini, dasar argumentasi mereka di kubu kedua itu adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pada era Orde Lama, Pancasila ini dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada masa Orde Lama, itu adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Itu terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi ke pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.